Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Pada kali ini kita akan membahas contoh soal dari garis pengaruh pada balok untuk beban terpusat. Baiklah, di sini ada contoh untuk menghitung garis pengaruh pada garis pengaruh reaksi di vertikal A dan reaksi peletakan untuk yang di vertikal B. Kemudian gaya geser di titik C. Nah, kemudian momen lentur di titik C. Nah, di sini ini titik C nya, kita hitung gaya geser dan momen lenturnya, bagaimana garis pengaruhnya. Nah, baiklah, pertama kita mulai menghitung untuk reaksi peletakan. Di sini yang reaksi peletakannya vertikal A dan vertikal B. Nah, kita jadikan dalam persamaan jika ini P-nya satu satuan dengan jarak dari titik A ini sebesar X, di mana X ini nanti rentangnya dari 0 sampai 5. Nah, kita coba menghitung reaksi peletakannya dengan menggunakan persamaannya. Ini untuk reaksi peletakan, kita hitung sigma momen B itu sama dengan 0, sehingga di sini jadi VA kali jaraknya 5 terhadap B, kemudian P karena berlawanan arah jarum jam berarti min B kali jaraknya terhadap B, berarti titik sini sampai sini sama dengan 5 kurang X, ini sama dengan 0. Nah, tinggal kita masukkan nilai P nya sama dengan 1 di VA kali 5 kali, sehingga 5 VA sama dengan 5 kurang X, sehingga jadinya VA sama dengan 5 kurang X per 5, atau ini sama juga dengan 1 kurang 1/5 X. Nah, ini untuk persamaan dari VA. Nah, di sini jika X nya sama dengan 0, maka VA nya sama dengan ini berarti sama dengan 1. Nah, kalau kita ngambil interval 1, berarti di sini jika X nya 1, nah maka VA nya sama dengan jadi itu 1 itu sama dengan 5/5 dikurang 1/5 sama dengan 4/5. Nah, kemudian jika X nya sama dengan 2, maka VA nya sama dengan gitu seterusnya. Jika X nya sama dengan 3, maka
VA nya nanti kita peroleh hasilnya 2/5. Jika X nya sama dengan 4, jika kita peroleh VA nya nanti hasilnya 1/5. Dan jika X nya sama dengan 5, maka kita peroleh VA nya sama dengan 0. Jadi jika kita tabelkan, jika kita gambarkan nantinya ya jadi seperti ini. Jika di titik sini 0, 1, dan ketika yang di titik 5 ini sama dengan 0. Nanti kalau ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang di 1 ini 4/5, 3/5, 2/5, 1/5. Nah, ini untuk gambar garis pengaruh reaksi untuk reaksi perletakan di titik A, yaitu khususnya untuk gaya vertikalnya. Jadi gaya vertikal di titik A. Kemudian lanjut kita untuk vertikal B. Yang di vertikal B, kita bisa mau menggunakan sigma vertikal, persamaan sigma vertikal sama dengan 0 bisa. Kemudian atau menggunakan sigma momen di titik A juga bisa. Nah, kalau kita gunakan sigma vertikal sama dengan 0, di sini yang vertikal berarti VA ditambah VB dikurang P sama dengan 0. Nah, yang gaya vertikal itu cuma VA, VB, dan P. Nah, VA tadi kita udah peroleh nilainya, persamaannya 1 kurang 1/5 X untuk VA ditambah VB dikurang P. P nilainya 1 sama dengan 0. Nah, di sini 1 habis. Ini habis. Nah, tinggal VB sama dengan 1/5 X. Nah, jadi jika X nya sama dengan 0, maka VB nya sama dengan 1/5 kali 0 dengan 0. Jika X nya sama dengan 1, maka VB nya jadi 1/5 kali 1 sama dengan 1/5. Jika X nya sama dengan 2, maka VB nya sama dengan 1/5. Nah, gitu seterusnya. Lalu masukkan aja 3 ini, maka VB nya sama dengan 3/5, maka VB nya sama dengan 4/5, dan jika X nya sama dengan 5 dan 1. Nah, jika kita gambarkan, ini sepertinya kebalikan dari VA ya. Sehingga diperoleh ini VB jika 0 tadi sama dengan 0. Oke. Kita ini anggap di sini 0, 1, 2, 3, 4, ini 5. Ini tadi dapat 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan di sini 1. Ini gambar garis pengaruhnya. Jadi untuk garis pengaruhnya yang maksimalnya nilainya 1, dan yang VB juga. Nah, kemudian kita menghitung yang diminta di sini gaya geser di titik C. Nah, di titik C berarti di titik di sini. Nah, jika gaya geser berarti di gaya dalam,
kita asumsikan berarti ada jika P-nya ini masih berada di bentang A sampai C. Nah, jadi kita buat umpamanya jika nilai P-nya berada di bentang A C. Ini berarti untuk X-nya 0 kurang X kurang sama dengan 2. Nah, jika kita gambarkan, oke, di sini ada umpamanya P, berarti di sini ada PA, kemudian nanti di sini masih ada gaya keluar gaya dalamnya, kita potong. Sini normal, oh tidak, ini tidak NC ya, di titik C, NC, LC, dan MC. Nah, di sini kita tentukan X-nya sejauh X. Nah, di sini tadi kita dapat persamaan PA-nya. PA-nya ini persamaannya kita peroleh tadi ini 1 kurang 1/5 X. Kita hitung. Yang pertama kita mau mencari lintang. Lintang maksimum. Kayak lintangnya di titik C, kita gesernya. Untuk lintang berarti tinggal kita sigma vertikalkan. Sigma vertikal sama dengan 0. Nah, berarti di sini PA dikurang P dikurang LC ini sama dengan 0. Jadi PA nya tadi sama dengan 1 kurang 1/5 X dikurang P nya sama dengan 1 dikurang LC sama dengan 0. Nah, ini satu-satunya bisa habis. Nah, jadi tinggal LC nya sama dengan min 1/5 X. Nah, jadi jika X nya sama dengan di bentang 0 sampai 2 ya, 0, maka LC nya sama dengan 0. Jika X nya sama dengan 1, maka LC nya sama dengan min 1/5. Jika X nya sama dengan 2, maka LC nya ini sama dengan min 2/5 sampai 2/5. Jadi jika kita gambarkan ini, jika X nya samanya ini 0 tadi, 0, jika sama 1 ini 1/5 atau 0,2. Kemudian jika ini jadi min 0,4 atau min 2/5 di sini, min 2/5. Jadi gambarnya ke bawah jadinya. Nah, selanjutnya jika untuk bentang 2 sampai 5 tuh, kita lanjut aja ini dulu ya. Untuk momen di bentang yang 0 sampai 2 juga. Nah, jadi kalau momen bentang 2 sampai ini, kita sigma momen kan di titik C. Sigma momen di titik C sama dengan 0. Jadi VA dikali
jaraknya 2 dikurang P jarak 2 kurang X dikurang MC sama dengan 0. Nah, jadi jika kita masukkan persamaannya, VA itu tadi 1 kurang 1/5 X E dikali 2 dikurang P nya itu 1 2 kurang X kurang MC sama dengan 0, sehingga MC sama dengan sini 2 kurang 2/5 X dikurang 2 ditambah X. Nah, habis berarti MC ini sama dengan min 2/5 X ditambah X, berarti ini jadi 3/5 X. Nah, jika X nya sama dengan 0, maka MC nya sama dengan 0. Jika X nya sama dengan 1, maka MC nya sama dengan 3/5. Jika X nya sama dengan 2, maka MC nya sama dengan 6/5. Nah, ini sama dengan 0,6, ini sama dengan 1,2. Nah, di sini jika X nya sama dengan 0 dan 0, jika X nya sama dengan 1, ini nilainya 0,6. Nah, jika atau 3/5 ya, atau jika X nya sama dengan 2, nilainya 6/5 atau 1,2. Nah, ini untuk bentang 0 sampai 2 ada kita boleh. Kemudian kita lanjut. Jika untuk bentang C ke B, jadi ini aja kita buat bentang C B. Bentang 2 kurang sama dengan X kurang sama dengan 5. Nah, jadi bentuknya jika dia sudah di ini, nah, ini tinggal A tadi ya. Nah, B nya nggak ada lagi karena udah mau jalan. Dari ini kita ambil yang sisi ini aja, sisi kiri. Nah, sehingga di sini nanti ada LC, NC, dan MC. Nah, di sini jaraknya 2. Nah, pertama kita menghitung lintangnya, kayak geser ya. Berarti di sini kita sigma vertikal ini sama dengan 0. Sigma vertikalnya sama 0, berarti VA dikurang LC sama dengan 0. LC sama dengan VA sama dengan VA nya tadi ini sama dengan 1 kurang 1/5 X. Nah, jadi ini sama dengan 1 kurang 1/5 X, sehingga LC nya 1 kurang 1/5 X. Jika X nya sama dengan 2, ini bentang 2 sampai 5 tadi ya, maka nilai LC nya itu sama dengan 1 kurang 1/5. Nah, ini nanti LC nya sama dengan 3/5, atau ini sama dengan 0,6. Jika X nya sama dengan 3, maka LC nya ini sama dengan 1
kurang 1/5 kali 3 ini, sehingga dapat LC nya sama dengan 2/5 sama dengan 0,4. Nah, jika X nya sama dengan 4, maka LC nya sama dengan 1 kurang 5 4. Jadi LC nya sama dengan 1/5 sama 0,2. Jika X nya sama dengan 4 nya sudah di titik 5, ini maka LC nya sama dengan 1 LC nya sama dengan 0. Nah, jika kita gambarkan seperti ini, jika X nya sama dengan 0,6, ini plus 0,6, kemudian 2, 3, 4, sini 5 ya. Jika 3 itu 0,4, 0,4. Kemudian jika 4 ini, kalau kita pakai sport juga boleh nih ya, berarti 2/5. Nah, di sini 0,2 atau 1/5. Kemudian lanjut yang jika dia 5 itu sama dengan 0. Nah, ini berarti untuk gaya lintangnya udah kita boleh yang di titik C nya. Yang untuk minusnya yang paling besar itu min 0,4, sedangkan untuk plusnya itu paling besar 0,6. Nah, jadi selanjutnya kita hitung yang C, momen titik C. Kita sigma momen di titik C ini sama dengan 0. Dan di sini nanti VA kali 2 kurang MC sama dengan 0. Nah, VA tadi 1 berarti jadi 2 kurang 2/5 X. Ini tadi VA 1 kurang 1/5 X kali 2, jadi 2 kurang 2/5 X dikurang MC sama dengan 0. Jadi C sama dengan 2 kurang 2/5 X. Nah, jadi jika X nya sama dengan 2, maka MC nya sama dengan 2 kurang 4/5 2. Nah, ini berarti boleh MC nya sama dengan 6/5. Kemudian jika X nya sama dengan 3, maka MC nya sama dengan 2 kurang 2/5. X nya kita ganti dengan 3. Jadi kita boleh MC nya sama dengan 4/5. Ini sama juga dengan ini ya, 1,2. Ini sama juga dengan 0,8. Nah, selanjutnya jika X nya sama dengan 4, maka MC sama dengan 2 kurang 2/5 4. Nah, berarti MC nya sama dengan 2/5 sama dengan 0,4. Jika X nya sama dengan 5, maka MC nya sama dengan 2 kurang 2/5 jadi 5. Berarti MC nya sama dengan 0. Nah, jadi bisa kita ini kan, ini tadi. Nah, jika dia ini tadi 3, 4 dan 5. Nah, 2 ketika 2 ada 1,2 tadi, 6/5.
Nih. Nah, jika 3, 4/5. Jika 3 ini atau 0,8 atau 4/5. Nah, ketika 4 ini ya boleh 0,4 atau 2/5. Nah, di sini 0,4 atau 2/5. Nah, ketika 5, 0. Ya, kita boleh gambarkan garis pengaruh momen di titik C seperti ini. Nah, maksimumnya itu yang plus 1,2. Oke, sampai di sini penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.